kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk lebih lagi menyembah Engkau, meninggikan-Mu, mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau lebih lagi di dalam-Mu. Terima kasih Yesus, kami datang padamu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Oh, dekat padamu itu rinduku. Di setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, ku membawa hidupku. Katakan sama-sama, dekat padamu itu yang jadi kerinduan kami. Dekat padamu itu rinduku. Oh, di setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari hampiri Tuhan, sembah Tuhan. Sesungguhnya Dia selalu ingin dekat dengan kita. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, oh, di setiap kataku Kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran
hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, datang padamu, datang menyembah-Mu. Di dalam-Mu ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada mujizat yang besar. Oh, kami lihat karya-Mu dinyatakan bagi umat yang percaya. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, mengajar kami untuk selalu percaya kepadamu. Walau kadang kami tidak bisa melihat jalan-jalan Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Haleluya Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, ya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, membawa kami untuk selalu percaya. Ketika kami mencari Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau Allah yang senang untuk ditemui setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami akan mengalami sesuatu yang baru dan baru. Perjumpaan dengan Engkau akan mengubahkan kami, membawa kami untuk melihat betapa besarnya Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, biar itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Pengharapan kami di dalam Engkau, karena firman-Mu ya dan amin. Urapi hamba-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya
ambil dari sebuah kisah yang tercatat dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-54. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-54, yang berkata demikian. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dan ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia bertanya kepada hamba-hambanya, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita punya begitu banyak aktivitas yang membuat hari-hari hidup kita itu begitu sibuknya. Dan tanpa sadar, kesibukan kita yang banyak itu justru menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mau datang, menyediakan waktu untuk datang mencari Tuhan. Dalam banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak selalu kita mau dengan rendah hati untuk datang dan mencari Dia. Karena di dalam kesadaran kita ini sudah begitu terikat dengan segala kesibukan yang kita jalani dalam hidup keseharian kita, sehingga terkadang kita enggan untuk meninggalkannya, untuk mengorbankannya. Di dalam kisah yang kita baca pada hari ini, di sana diceritakan tentang seorang yang bekerja sebagai pegawai istana, yang bekerja di Kapernaum. Kalau kita membaca di bagian Injil yang lain, kisah ini dicatat sebagai perwira Kapernaum yang percaya gitu. Dan di dalam kisah ini diceritakan bahwa dia punya pergumulan gitu. Dia punya satu persoalan. Dan persoalan yang dihadapinya adalah persoalan yang menyangkut akan hidup mati dari anak yang dikasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita ada dalam situasi yang seperti yang dialami oleh pegawai istana ini, maka kita tidak lagi memikirkan tentang kesibukan kita yang banyak gitu. Saya yakin itu. Kita pasti akan tahu bahwa yang kita perlukan adalah mencari seseorang atau mencari jalan keluar atau mengusahakan sesuatu supaya anak yang kita kasihi yang sedang ada dalam keadaan hidup dan mati itu bisa tertolong gitu. Dan itulah yang tergambar dari kisah ini. Pada saat yang sama, perwira ini atau pegawai istana ini mengetahui bahwa Yesus telah kembali ke Galilea gitu. Bahwa Yesus telah kembali ke kota Kana, kota yang dekat dengan Kapernaum. Dan pada saat perwira ini atau pegawai istana ini tahu akan kehadiran Yesus, maka dikatakan dia segera mencari Yesus dan pergi ke kota Kana untuk bertemu dengan Yesus untuk membawa apa yang menjadi pergumulannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat itu bepergian tidak seperti kita hari ini. Kita bisa bepergian pindah kota begitu dengan kendaraan kita bisa menempuhnya ya mungkin hanya 1 jam, 2 jam kita sudah ada di kota yang lain gitu. Tapi perwira ini harus meninggalkan kotanya dan bepergian seharian penuh jauhnya. Dan bahkan kalau kita baca nanti di bagian selanjutnya dari perikop ini, kita mendapati mungkin ada sekitar 24 jam perjalanan jauhnya yang harus dia tempuh supaya dia bisa bertemu dengan Yesus yang dia yakini bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi sekali lagi, inilah hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari daripada pegawai istana ini. Keyakinannya yang besar akan Kristus, itulah yang membuat dia berani untuk mengorbankan kesibukannya yang banyak sebagai seorang pegawai yang bekerja di istana, di kota Kapernaum, untuk meninggalkan semuanya itu untuk pergi mencari Yesus. Sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang saya yakini sebuah keputusan yang sangat berani begitu yang diambilnya. Tapi keputusan inilah yang akhirnya membuat ia mengalami kuasa daripada Yesus dan membuat ia mengalami dan melihat mujizat terjadi bagi anaknya. Iman haruslah membuat kita berani untuk meninggalkan banyak hal yang menjadi rutinitas dan kesibukan kita untuk memberi waktu bagi kita mencari Tuhan. Iman seharusnya mendorong kita untuk mau datang mencari Tuhan karena kita tahu, karena kita percaya bahwa hanya Dialah yang punya kuasa untuk menolong dan melepaskan kita. Itulah yang dilakukan oleh perwira atau pegawai istana ini. Dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolongnya dan karena dia percaya, dia pergi dan mencari Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya sangat percaya bahwa di setiap hari yang kita jalani, kita selalu dimungkinkan untuk berhadapan dengan persoalan dan pergumulan. Entah itu besar, kecil, setiap kita pasti akan selalu berhadapan dengan persoalan dan pergumulan. Tapi masalah yang seringkali kita alami yang membuat kita akhirnya terhalang untuk bisa mengalami Tuhan di dalam hidup keseharian kita adalah terkadang saat kita menghadapi pergumulan dan persoalan yang kita hadapi di tiap-tiap hari yang kita jalani, kita terkadang enggan untuk mau datang mencari Tuhan. Bapak, Ibu, kita harus mulai belajar untuk mendisiplin diri kita, untuk membiasakan diri kita untuk mencari Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama yang akan kita cari, yang kepadanya kita akan berseru pada saat kita menghadapi apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup keseharian kita. Kita perlu membangun kebiasaan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebab kebiasaan kita untuk mau datang, merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan di setiap hari yang kita jalani. Saya percaya bahwa itu bukan hanya sekedar akan menjadi pintu bagi kita untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, tapi saya percaya bahwa disiplin rohani ini juga akan mengubah kita. Kita tidak perlu harus menunggu masalah yang besar datang untuk mendorong kita untuk mencari Tuhan. Tapi kita bisa memakai keadaan yang baik pun untuk mendorong diri kita mencari Dia. Kenapa? Karena kita membutuhkan Tuhan. Entah saat keadaan hidup kita dalam keadaan yang baik atau saat kita sedang menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup kita.
Kita membutuhkan Tuhan dalam kita menjalani hidup keseharian kita. Sebab untuk dapat hidup di dalam kebenarannya, seturut dengan kehendaknya, kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh mujizat bukan hanya karena kita punya persoalan. Kita butuh mujizat karena hanya kuasanya lah yang bisa mengerjakan di dalam kita, mengubah kita, memulihkan keadaan hidup kita. Pegawai istana ini pergi meninggalkan kotanya, meninggalkan kesibukannya yang banyak karena ia adalah seorang yang bekerja di istana raja di Kapernaum. Pergi mencari Yesus. Dan kita tahu dalam kisah ini apa yang dilakukannya tidak sia-sia. Kepergiannya untuk mencari Yesus membuat ia melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya, di tengah pergumulannya. Dan ia bisa melihat anak yang dikasihinya disembuhkan dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita juga bisa renungkan daripada bagian firman Tuhan ini adalah pada saat perwira ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dan pada saat setelah ia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus berkata kepadanya untuk menjawab pergumulannya itu. Pergilah, anakmu hidup. Bagi saya, apa yang Yesus katakan ya baik gitu, menguatkan, tapi gak ada buktinya gitu. Kenapa? Karena pegawai istana ini ada di kota yang berbeda dengan kota tempat di mana anaknya terbaring sakit gitu. Dia mendengar perkataan itu tapi dia tidak tahu karena dia tidak bisa melihat bagaimana keadaan anak yang sedang sakit itu. Tapi inilah yang luar biasa daripada pegawai istana ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pada saat dia mendengar Yesus berkata kepadanya, pergilah, anakmu hidup, maka inilah yang dicatat oleh Yohanes di dalam Injil yang dituliskannya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Pegawai istana ini menerima apa yang Yesus katakan dengan sepenuh hatinya, dengan penuh percaya bahwa apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Sehingga dia pulang, saya percaya pada saat setelah dia bertemu dengan Yesus, menerima perkataan Yesus dan pulang menuju kembali ke kota asalnya, saya percaya bahwa itu sudah mengubah suasana hatinya. Sehingga pada saat di tengah perjalanan, pada saat hamba-hambanya datang, dan kemudian hamba-hambanya itu memberitahukan kepadanya bahwa anaknya yang sakit itu sudah sembuh, maka hal pertama yang dia ingat adalah apa yang Yesus katakan. Dan yang lebih menarik lagi adalah dia ingin mencari tahu sehingga dia bertanya lebih detail kepada hamba-hambanya, jam berapa anak itu sembuh. Dan pada saat hamba-hambanya mengatakan kepadanya jam 1 siang, maka teringatlah pegawai istana ini bahwa tepat di jam itu Yesus mengucapkan perkataan kepadanya, pergilah sebab anakmu hidup. Betapa luar biasanya gitu peristiwa dan pengalaman yang dialami oleh pegawai istana ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saat setelah kita datang mencari Tuhan, kita perlu membuka hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan katakan.
Dan kita bukan hanya sekedar membuka hati untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan untuk situasi yang sedang kita hadapi, tapi kita juga perlu menguatkan percaya kita untuk memegang firman Tuhan yang datang kepada kita dan mempercayai bahwa di dalam firman Tuhan yang dikatakan kepada kita ada kuasa yang besar yang sanggup untuk mengubah keadaan dan situasi kita. Kita perlu belajar untuk hidup berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa perkataan firman Tuhan itu penuh kuasa, sehingga di dalam perkataan firman-Nya kita bisa melihat mujizat dan keajaiban. Bukankah setiap hari kita ingin mengalami Tuhan? Bukankah setiap hari kita merindukan untuk bisa melihat keajaiban dan mujizat dalam hidup kita? Jika kita merindukannya, jika kita memang begitu amat sangat menginginkan melihat mujizat dan keajaiban Tuhan kembali nyatakan di dalam hidup kita, di dalam situasi hidup yang kita sedang hadapi dalam hidup kita. Bukankah kita bisa belajar daripada pegawai istana ini? Yaitu percaya kepada apa yang Tuhan katakan dan berpegang teguh kepada kuasa firman-Nya. Inilah dua hal yang kita bisa renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah kita perlu mulai membangun kebiasaan untuk selalu mau datang mencari Tuhan di setiap hari yang kita jalani. Karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan hal kedua yang kita bisa renungkan pada hari ini adalah betapa kita perlu membuka hati kita, mengizinkan Tuhan berbicara, entah di dalam hati kita atau melalui firman Tuhan yang kita baca. Kemudian kita membuat keputusan untuk mempercayai firman Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan, dan kemudian memegangnya dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat, karena kita percaya bahwa kuasa daripada firman itu sanggup untuk mengubah dan memulihkan keadaan kita. Dan percayalah Bapak Ibu, iman akan membawa kita melihat keajaiban. Iman akan membawa kita untuk mengalami mujizat yang mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, membukakan pintu-pintu berkat di dalam hidup kita. Kiranya apa yang kita renungkan dari pegawai istana yang kita baca dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai 54 ini, boleh kembali menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk kita mau tetap terus bertekun mencari Tuhan. Karena pencarian kita akan Tuhan tidak pernah sia-sia, dan mau tetap terus berpegang dan bersandar kepada setiap perkataan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa kuasa daripada firman itu sanggup untuk mengubah dan memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Kiranya pada hari ini, apapun situasi dan keadaan hidup kami, bawa kami untuk mau merendahkan diri kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Menyadarkan kepada kami bahwa kami membutuhkan di setiap hari yang kami jalani. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, sebab hanya Engkau yang punya kuasa untuk menopang kami, menegakkan hidup kami di dalam setiap situasi dan keadaan hidup yang kami harus hadapi pada hari ini. Berdoa kiranya pada hari ini ajar kami untuk mau datang mencari-Mu, membawa segala pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan yang punya kuasa untuk menolong, menjawab, dan melepaskan kami. Nyatakanlah rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan pada hari ini. Berdoa jika sekiranya ada di antara kami yang mendengar ya Tuhan perenungan ini, kami dalam keadaan ragu, meragukan akan kebenaran firman-Mu. Kami mulai meragukan akan kebenaran daripada janji-janji-Mu. Biarlah pada hari ini ya Roh Kudus, Engkau
teguhkan kembali percaya kami. Kalau pegawai istana itu boleh percaya kepada apa yang Engkau katakan saat Engkau berkata, pergilah sebab anakmu hidup. Dan ia pulang dengan membawa apa yang Kau perkatakan itu. Dan melihat dan mengalami mujizat. Izinkanlah pada hari ini itu pun terjadi dalam hidup kami. Kami mau pegang firman-Mu, kami mau percaya janji-Mu, kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau bersandar kepada janji-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang benar dalam setiap perkataan-Mu. Apa yang Kau katakan, apa yang Kau janjikan, pasti Engkau genapi. Engkau akan mengerjakannya tepat seperti apa yang firman-Mu katakan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah penuh. Teguhkan iman kami, kuatkan hati kami untuk kami boleh tetap terus bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan aku berdoa kiranya kalau pada hari ini ada di antara kami ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Aku berdoa juga minta dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan nyatakanlah ya Tuhan kebenaran-Mu itu ya Tuhan di dalam hidup setiap kami. Jamah kami ya Tuhan dan ubahkan keadaan kami. Kalau di antara kami dalam keadaan sakit, jamah kami apapun sakit penyakit kami dan sembuhkanlah kami. Kalau di antara kami ya Tuhan dalam keadaan tertekan, kami berdoa Tuhan jamah hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh dapat mengalami kelegaan, kelepasan yang daripada Tuhan. Sehingga damai sejahtera sukacita-Mu kembali penuh, melimpah di dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan keajaiban daripada-Mu. Berikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami. Kami membawa segala pergumulan, kami membawa hidup kami ke hadapan-Mu, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan Engkau pasti menjawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ku tak mengerti jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya padamu, hatiku